Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bro, give me vibe. Ketemu lagi. Saya mau ngobrol tentang hantu, setan, dan macam-macam sebutan. Sebagaimana janji saya kemarin di video tentang kerajaan jin atau kerajaan hantu. Di situ saya berjanji bahwa saya akan menceritakan bagaimana saya pernah eh, memberi tumpangan kepada hantu atau masyarakat eh, Sulawesi Tenggara, khususnya orang Tolaki menyebut eh, Onitu. Sebenarnya ada dua sebutannya. Pertama Kandole, kedua Onitu. Nah, kalau Onitu ini agak semacam Onitu mepai-pai, semacam dia suka bermain-main, dia suka memainkan manusia. Terus Kandole ini suka membuat manusia shock sampai manusia yang jantungan mati dan banyak kasus-kasus. Nah, Kandole ini sering menampakkan dirinya di malam hari, terutama pergantian antara siang dan malam, misalnya subuh atau menjelang maghrib atau tengah malam. Ada 3 waktu itu dia sering menampakkan antara jam 6 sampai jam 7, jam 12 sampai jam 1 atau subuh dini hari antara jam 5 dan jam 6. Nah, begitu. Kenapa saya ingin menyampaikan ini? Karena saya takut dikatakan seperti setan. Setan itu sifatnya pembohong, penipu, suka berjanji tidak menepati janji. Itulah ciri-ciri setan. Makanya orang kalau marah sering mengatakan, setan lu, dasar hantu. Kan begitu, ngeri. Hantu itu sebenarnya semacam punya aura bagi manusia yang peka, sering melihat. Tapi bagi yang tidak peka, yang cuek aja, sebenarnya ada di sisi kita. Karena bagaimanapun juga, sebagaimana saya katakan sebelumnya, bahwa populasi hantu, setan, genderuwo itu paling banyak dibanding manusia. Di setiap, boleh dikata di setiap pohon, di setiap rumah, itu pasti ada hantunya. Ada hantu baik dan hantu jahat. Nah, penjaga rumah umumnya itu hantu-hantunya baik. Tapi kalau rumah kosong, sekian lama, setahun, di atas setahun, 2 tahun, pasti sudah dihuni oleh hantu-hantu jahat. Dia mengusir penghuni rumah itu, baru dia masuk. Nah, dia tinggal di situ. Kalau orang masuk, kadang pasti menemukan itu. Contoh rumah saya, ketika saya tinggalkan selama 3 tahun, setahun ditempati oleh saudara, terus 2 tahun kosong, saya datang ada semacam aura yang membuat bulu roma itu berdiri. Coba masuk di kamar ketika gelap, itu pasti ada itu, kadang-kadang dia muncul. Oke, baiklah. Nah, di mana saya pernah memberi tumpangan hantu itu? Ini kejadiannya tahun 1998 di Kota Kendari. Saya kebetulan waktu itu masih bekerja sebagai koresponden media Indonesia. Kebiasaan saya setelah liputan siang hari menjelang maghrib itu pergi mengirim fax di Telkom. Dulu kita mengirim berita pakai fax atau pakai kalau berita tidak mendesak kita kirim pakai pos, tapi kalau berita mendesak kita ke Telkom. Telkom itu punya semacam fax. Nah, tahun 1998 itu saya ingat itu hari Jumat sekitar antara jam 4 sampai jam 5 saya ke Telkom kirim berita. Setelah Telkom saya naik mobil saya itu Kijang. Mobil saya itu agak bau karena itu sering saya pakai bisnis ikan. Ikan itu kita beli semacam ikan, dagingnya diambil, diekspor, terus tulang kepalanya dan tulangnya itu kita beli 1 kilo, itu murah, itu 2.000 kita. Nah, kebetulan saya nggak bisnis, saya kuasakan kepada teman, kepada adik untuk menjalankan bisnis ikan. Namanya di Kendari ikan RB. Artinya ikan yang tulang daging itu untuk dipakai sop, untuk air kuah sinonggi, kapurung, papeda. Nikmat. Nah, mobil saya itu saya lupa cuci. Jadi masih bau ikan, lalat masih berterbangan di belakang waktu itu. Nah, setelah saya ngirim berita, saya mau langsung pulang ke Kolaka Timur, ya sekarang jadi Kolaka. Dulu belum masih kecamatan Tirawuta, Rati-Rati. Nah, ketika itu saya mau pulang maghrib.
Nah, bawa mobil sendiri, Kijang warna merah, pickup. Saya jalan pulang langsung dari Telkom, ngirim berita langsung pulang. Terus, nah pas di Pohara ada jembatan panjang. Saya mampir di sana dijual sate pokoknya semacam kerang dari air tawar yang ada di Sungai Pohara itu diambil, dibuka kulitnya, ditusuk pakai semacam tusukan sate, baru dibakar jadi dijual. Saya sih nggak beli makan itu. Nah setelah maghrib saya keluar. Nah saya lihat penumpang di sisi kiri jembatan itu pakaian putih, tapi wajahnya saya tidak lihat. Saya tanya mau kemana, kok maghrib begini. Nah, dia datang mendekat, langsung saya bilang iya boleh kalau mau. Saya dengan inisiatif sendiri, ya boleh silakan naik. Kebetulan saya mau tidak punya teman, mau pulang ke Rate-Rate. Saya buka pintu, tuh kok dia sudah naik, saya tutup. Oke saya jalan. Nah menanjak kan, dari jembatan Pohara itu nanjak, muter. Saya tanya, kamu mau turun di mana? Dia diam. Saya putar musik aja, kayaknya saya takut juga ini nanti dia marah kalau saya tegur. Nah pas gunung, nah, dia angkat tangannya. Loh, kok anunya apa? Semacam tangannya itu kurus gitu loh. Kayak tidak ada daging, putih. Ada kainnya turun sebelah kiri. Padahal di tengah hutan, dia melambai. Saya bilang, jangan-jangan ini orang gila. Wah saya cuek aja, saya nyetir pelan-pelan. Masuk hutan itu kan memang angker sih. Konon ceritanya penduduk setempat angker. Antara Pohara menuju Pondidaha ada gunung itu. Sekarang saya lihat waktu beberapa bulan lalu sudah ditempati para pedagang-pedagang pinggir jalan seperti buah-buahan. Nah saya tanya lagi, dia tidak mau. Saya bilang, wah saya juga mulai takut. Tapi saya pikir kasihan ya, tolong aja. Saya tanya, nanti turun di mana, Dek? Dia tidak menjawab, hanya dia mengus. Loh, wah mulai saya khawatir saya, tapi sudah dekat, mulai saya percepat mobil, percepat, cet. Saya lihat kok ini bau kamper, semacam bau kamper itu loh. Nah, kok mungkin bawa kamper ini, itu kapur barus gitu. Saya saya cuek, saya putar lagi musik. Tapi tiba-tiba musik itu mati sendiri. Jangan-jangan konslet ini saya punya, saya cuek, saya diamkan. Nah, pas tiba memasuki perkampungan, saya tidak salah kalau itu Wawolemo ya, Tirauta itu, antara Wawolemo ya ada situ penjual durian. Saya rem, tiba-tiba rem mendadak, langsung saya mau turun di sini. Dia berdiri lagi buru-buru. Tiba-tiba dia menghilang. Waduh, saya langsung tancap gas ke situ saat. Nah di sana kebetulan di bawah sekitar sampai dari situ antara 500 meter atau 1 kilo lah. Ada warung remang-remang lagi semacam kafe kafe di kampung ya, tempat mabuk. Langsung ada bapak hampir kamu, saya pukul saya punya pundak. Loh, kamu kenapa kok begitu, mukamu hitam? Lah, kok hitam pak? Saya pergi bercermin di kaca spion, kok tidak? Dia bilang kamu pasti habis ketemu setan. Saya bilang iya. Saya tidak tahu apa setan, tiba-tiba dia menghilang, itu saya punya penumpang. Saya rem mendadak, terus dia menghilang, sebelum bukakan pintu sudah hilang dia, nggak ada dia. Terus dia bilang, ambilkan air, tolong kasih minum ini, air minum. Saya sudah minum, baru enak perasaanku. Nah dia bercerita bahwa di situ memang kejadian, karena disitulah tempatnya orang-orang Jepang sering menyembelih antara jembatan Pohara dengan situ, dan mayatnya dibuang di atas pegunungan itu, di samping jurang di situ. Dia pokoknya entah anak-anak, perempuan, laki-laki disembelih sama orang Jepang, dan juga orang waktu masih DITI di situ juga mayat-mayat korban yang disembelih di situ. Nah menurut bapak itu bahwa memang gadis itu sering nampak, tapi dia tidak mengganggu orang. Tapi kalau orang yang tidak kuat mentalnya, sakit bisa timbul penyakitnya, meninggal.
Nah, gitulah. Dan waktu saya sama-sama dia itu memang tangannya ada, tapi di sini kurus kayak dua ada pipa di sini. Nah, bau kamper, rambutnya bersih mengkilat kayak diminyaki gitu. Nah, setelah saya pulang, setelah saya istirahat di tempat kafe-kafe situ, minum kopi, merokok, saya lanjutkan perjalanan sampai pagi saya nggak bisa tidur. Kenapa? Rumah saya di rata-rata itu kan di pinggir jalan. Jadi kalau kamar saya waktu itu kalau mengintip di jalan ketat. Nah situ saya nggak bisa tidur. Saya bilang saya punya mama, mah kok perasaanku setak kok. Bilang kok dibuntuti setan katanya. Setelah itu mama saya mungkin agak pintar sedikit ya, dia kasih jampi, dia sirami muka, kasih air bersuruh basuh muka. Sejak saya itu pagi baru saya tidur nyenyak. Nah, begitulah ceritanya. Dan itu memang kejadian-kejadian begitu banyak di Kendari, terutama di Sulawesi Selatan, umumnya Sulawesi. Karena konon juga itu malah dia sering ketemu sampai dia bisa setiap malam bisa bersama-sama dengan laki-laki itu. Kandole itu, dia kalau dia suka laki-laki, dia akan datangi setiap malam, minta dinikahi. Nah, begitu ceritanya. Untung alhamdulillah saya terbebas dari upaya untuk menikahi saya Kandole itu. Begitulah ceritanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga kita terlindungi dari godaan setan-setan yang terkutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.